kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku mau menyembah-Mu sepanjang umur hidupku. Ku mau memuliakan-Mu. Ku mau memberikan hidupku untuk-Mu, Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan selamanya. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, yang termanis di hidup kami. Tuhan, kasih-Mu memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Tuhan, Engkau yang terbaik.
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Sukacita besar dalam hati saya untuk kembali bisa menyampaikan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Saya percaya ada berkat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah sedang dicurahkan dalam kehidupan Anda semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi khawatir. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, berapapun usianya, setiap orang memiliki potensi untuk hidup di dalam kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu sendiri adalah ketakutan untuk apa yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dan survei membuktikan ternyata prosentasi yang tergenapi, yang terjadi dari apa yang dikhawatirkan seseorang, itu angkanya sangat kecil, hanya di angka 10-20% saja. Sementara yang 80%, 90% yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, itu tidak terjadi. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda khawatirkan hari-hari ini, tetapi firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita, supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Ibu-ibu, hari-hari ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan hidupmu. Masalah masa depan keluarga, masa depan anak-anak, kehidupan sehari-hari. Iya kan? Atau mungkin khawatir dengan suami Anda, iya kan? Apakah ibu khawatir dengan suami ibu hari ini? Iya. Ada seorang ibu yang sharing dengan saya, Pak, saya sangat khawatir dengan suami saya. Kenapa? Dia itu ganteng, Pak. Selain ganteng, dia itu baik banget. Kepada semua orang dia baik. Jadi seorang istri takut karena suaminya selain ganteng, baik kepada semua orang. Dan dia bilang, takutnya ada yang GR dengan kebaikannya. Iya kan, wanita-wanita zaman sekarang Pak, dan seterusnya. Dan ternyata bukan cuma ibu-ibu yang memiliki suami yang ganteng yang khawatir dengan keberadaan suaminya. Yang memiliki suami yang tidak ganteng juga, ya yang jelek juga khawatir loh. Khawatirnya adalah entah sampai kapan saya bisa bertahan, begitu kan? Oke, ada begitu banyak dan saya katakan tadi tidak mengenal usia yang namanya khawatir. Orang muda, kalau kita pikir apa sih? Belum menikah, apa yang dikhawatirkan?
Tetapi coba tanya hidup mereka. Ternyata juga ada begitu banyak hal yang membebani pikiran mereka, mengkhawatirkan mereka. Ya, mereka tanya, biaya nikah berapa? Lalu kemudian sekian biaya nikah untuk yang sudah menikah memberi jawaban. Wah, mereka khawatir. Tetapi pandemi memang hari-hari ini banyak sekali membantu ya orang-orang yang merencanakan pernikahan. Karena ketika mereka tidak mengadakan pesta, hanya pemberkatan nikah, mereka bilang iya karena pandemi. Padahal aslinya nggak ada duit untuk bikin pesta, begitu kan? Jadi tertolong dengan adanya pandemi. Anak muda khawatir. Nanti menikah gimana biayanya? Yaitu untuk yang sudah ketemu dengan calonnya. Yang belum ketemu dengan calonnya juga punya kekhawatiran tersendiri. Iya kan? Berdoa dan terus berdoa. Kapan ya dia datang? Itu semua membuat hidup menjadi penuh dengan kekhawatiran. Nah, sekarang sudah ada calonnya, tidak ada biaya pernikahan. Itu juga mendatangkan kekhawatiran bagi anak-anak muda. Sudah ada biaya pernikahan, tidak ada calonnya. Waduh, khawatir juga. Lalu mungkin ada calonnya, ada biayanya, orang tuanya tidak setuju. Ada kendala lagi, ada kekhawatiran. Siapa saja dan apa saja itu punya potensi untuk membuat hidup ini ada di dalam kekhawatiran. Menurut saya kekhawatiran dalam dosis tertentu itu bisa menjadi alarm bagi kita. Alarm untuk mencari Tuhan, alarm untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan, alarm untuk berhati-hati melangkah dan seterusnya. Jadi kekhawatiran yang menjadi dinamika kehidupan sebenarnya dalam dosis takaran tertentu itu baik untuk supaya kita berhati-hati, supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kekhawatiran itu yang menguasai kehidupan seseorang, sampai kemudian kekhawatiran itu yang membuat hidupnya itu lupa firman, yang pertama. Yang kedua lupa Tuhan, iya kan? Atau mungkin ingat firman, ingat Tuhan, tapi karena kekhawatirannya tidak percaya Tuhan, tidak percaya firman, imannya yang kena di sini. Nah, kalau kekhawatiran sudah efeknya ke sana, itu membahayakan kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Firman Tuhan berkata, ayat yang sangat terkenal 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perintah bagi kita untuk menyerahkan. Jadi untuk bisa keluar dari kekhawatiran yang menguasai menekan hidup kita, harus ada satu action, kata kerja. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, sebuah keputusan, sebuah tindakan, yaitu menyerahkan apa yang kita khawatirkan. Tetapi jangan salah menyerahkan. Ada begitu banyak hari-hari ini orang yang salah menyerahkan kekhawatirannya. Kenapa saya katakan begini? Karena saya melihat ada begitu banyak orang di dalam kekhawatirannya, dikuasai kekhawatirannya, tetapi menyerahkan kekhawatirannya tidak kepada Tuhan, yang kemudian memberi kekuatan dan memelihara hidupnya, tetapi kepada iblis. Gimana penjelasannya Pak? Kalau orang itu menyerahkan kekhawatirannya tidak kepada Tuhan, tetapi kepada iblis. Ketika seseorang yang pertama mulai menghidupi kekhawatiran itu, mulai memberi tempat kepada kekhawatiran itu dia sudah menyerahkan kekhawatirannya tidak kepada Tuhan, tetapi kepada iblis. Lalu kemudian yang kedua, dia mulai berkata negatif di dalam kekhawatirannya itu. Perkataannya seperti apa? Mati aku. Udah habis ini, hancur pasti, tidak mungkin bisa dipulihkan. Wes selesai, dan sebagainya, tidak ada harapan, dan sebagainya. Ketika orang mulai menghidupi kekhawatiran dan mulai berkata-kata negatif seperti ini,
Dia sedang tidak menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, tetapi kepada iblis. Karena iblis itu jago banget menangkap setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Segala perkataan yang dilatar belakangi ketakutan, kekhawatiran, dia tangkap dan dia mengerjakannya bagi kita. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita di dalam kekhawatiran kita serahkan kekhawatiran kita kepada algojo, eksekutor yang kemudian menangkap perkataan kita dan melakukannya bagi kita. Sebab di dalam Ayub pasal 3 ayat yang ke-25, Ayub pasal 3 ayat yang ke-25 di sana dikatakan begini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sekali lagi, karena yang kutakutkan, ketakutan yang belum terjadi yang mendatangkan kekhawatiran. Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, yang kukhawatirkan, itulah yang mendatangi aku. Ketika kekhawatiran tidak diserahkan kepada Tuhan, tetapi kepada iblis, dengan menghidupi kekhawatiran itu, memperkatakan perkataan-perkataan negatif tanpa pengharapan, putus asa, semua diperkatakan. Itu kita sedang menyerahkan kekhawatiran kita kepada iblis dan iblis tangkap itu. Dia pakai itu untuk terlaksana, terjadi. Karena itu yang kita perkatakan, seperti yang kita perkatakan, itu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi seperti yang kita perkatakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pagi hari ini, apapun yang sedang engkau pikirkan, engkau khawatirkan, jangan serahkan kekhawatiranmu kepada iblis. Dengan menghidupi kekhawatiran itu, kemudian mulai memperkatakan kata-kata keputusasaan, kata-kata tidak berpengharapan, bahkan kata-kata negatif, kata-kata kutuk kepada diri sendiri mungkin, dan sebagainya. Sebab yang engkau cemaskan, itu yang mendatangi engkau. Yang engkau khawatirkan, itu yang mendatangi engkau. Yang engkau takutkan, itu yang mendatangi engkau. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab dikatakan, sekali lagi saya bacakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kita harus serahkan kekhawatiran kita. Kekhawatiran itu ada di dalam hidup setiap orang. Tidak ada orang yang tidak pernah khawatir. Tetapi kekhawatiran itu harus kita sikapi dengan benar. Ada kekhawatiran, tindakan kita harus benar. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bagaimana seseorang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan? Adalah orang yang tidak menghidupi kekhawatirannya. Sebaliknya orang itu menghidupi firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang tidak menyerahkan kekhawatirannya kepada iblis, tetapi menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, adalah orang yang tidak menghidupi kekhawatirannya itu, tetapi dia menghidupi firman Tuhan. Bukan tanpa ketakutan, bukan tanpa masalah, bukan tanpa rasa khawatir. Tetapi firman itu yang dia hidupi. Firman yang menguasai kehidupannya. Itu yang pertama. Jadi berarti di dalam apapun keberadaan kita nggak boleh jauh dari firman Tuhan. Kita harus terus menghidupi, memperkatakan, membaca, merenungkan, memperkatakan firman. Kita mulai menghidupi firman. Dan kemudian yang kedua, orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan adalah dia mulai memperkatakan firman, bukan memperkatakan kekhawatirannya. Bagaimana Pak memperkatakan firman? Apakah saya mengabaikan, menutup mata terhadap masalah yang sedang ada di depan saya? Tidak seperti itu. Mungkin kita bisa berkata begini, jujur dengan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan, ini mustahil menurut saya. Ini tidak mungkin menurut saya. Ini di luar kemampuan saya. Ini di luar jangkauan saya. Saya sudah hitung, tidak mungkin menurut saya. Tetapi ini yang menentukan. Kalau saya berhenti di tadi itu menyerahkan kekhawatiran saya tidak kepada Tuhan. Tetapi ketika saya mengatakan ini tidak mungkin, ini mustahil, saya sudah hitung. Tetapi ada kata tetapi, saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya. Saya percaya Tuhan punya cara
di luar jangkauan pikiran saya, di luar apa yang dapat saya pikirkan untuk menolong saya, maka saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, saya serahkan apa yang saya khawatirkan ini kepada Tuhan, maka kita sedang menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan, orang yang menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Saya suka dengan kata dipelihara. Karena sesuatu yang dipelihara dan yang tidak dipelihara, dibiar-biarkan, itu pasti berbeda. Saya seorang petani kota, petani tanpa lahan. Saya adalah seorang petani yang bertani di pot, di polybag, memanfaatkan sedikit ruang di depan rumah, di selasar begitu. Dan saya sebagai seorang petani, saya memelihara apa yang saya tanam. Dan saya katakan, waduh, yang saya tanam ini adalah relaksasi yang luar biasa karena saya memang menyukai hobi yang sangat indah untuk melepaskan kepenatan stres. Tetapi efek lain adalah saya tidak pernah beli tomat karena saya panen tomat setiap hari. Saya tidak pernah beli terong karena saya beli terong setiap hari. Ada kangkung, ada bayam. Saya pelihara tanaman saya. Saudara mungkin bisa bayangin ya gimana sih Pak Walden memeliharanya. Misalnya saya sudah istirahat pulang dari kegiatan begitu jam 10 malam, jam 11 malam sudah mau berangkat tidur. Saya tiba-tiba ingat saya belum siram tanaman saya. Samping rumah ada jagung. Saya belum siram. Nah tanaman di polybag, tanaman di pot itu penguapannya itu sangat cepat. Dan kalau tidak disiram 1 hari besok bisa layu dan bisa mati. Malam-malam loh. Ketika saya ingat itu jam 11, saya itu pasti keluar dan saya siram semua tanaman saya. Makanya subur, berbuah. Lalu secara berkala saya kasih nutrisi. Saya pelihara itu tanaman. Dan kemudian tanaman itu bertumbuh, sehat, menjadi besar dan kemudian berbuah. Ada satu pohon yang hampir mati waktu itu. Tetapi kemudian saya mulai rawat, saya mulai terapi dengan baik. Bagus bertumbuh, berbuah. Kalau dipelihara pasti hidup. Kalau dipelihara pasti berbuah. Itu tanaman. Kalau hidup kita dipelihara oleh Tuhan, jangan takut kekurangan. Kalau hidup kita dipelihara oleh Tuhan, jangan takut dengan mara bahaya. Jangan takut dengan masalah kebutuhan hidup. Kalau Tuhan yang pelihara hidup kita, Dia bertanggung jawab untuk segalanya. Saya sangat percaya. Oleh sebab itu, apa yang sedang saudara khawatirkan hari ini? Jangan serahkan kepada iblis dengan perkataan putus asa negatif, kata-kata tanpa pengharapan, mengutuki diri sendiri. Tapi serahkan kepada Tuhan. Dengan menghidupi firman, memperkatakan firman, betul ini mustahil, tapi percaya bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, lalu mulai belajar mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka firman ini terjadi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, ibu-ibu tidak usah khawatir lagi berlebihan. Gimana keadaan suaminya? Doakan saja, serahkan sama Tuhan. Percaya. Demikian juga para suami. Ada kekhawatiran, ketakutan gimana nih ke depan? Karena kita melihat ini kalau pekerjaan ini mulai gimana-gimana begitu. Pikirkan, tapi bawa dalam doa. Nyatakan betapa engkau percaya kepada Tuhan. Itu artinya yang engkau khawatirkan, engkau serahkan kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan. Bagi suamimu, ibu-ibu, bagi istrimu, bapak-bapak, dan bagi keluarga kita. Bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi perusahaan kita, bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita. Bagi apa saja dalam hidup kita. Ketika kita serahkan apa yang ganjel dalam hati kita tentang semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara, apalagi kita yang adalah biji matanya. Dia yang pelihara hidup kita. Selamat menjalani hari baru hari ini bersama dengan Tuhan. Di hari ini ada banyak mujizat yang akan Tuhan lakukan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Jangan salah menyerahkan kekhawatiranmu. Jangan serahkan kepada yang lain, tapi serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan bagimu dan bagi keluargamu, untuk masa depanmu, bahkan masa hari ini, besok, dan sampai masa depan, itu dijamin. Sebab Dia Bapa yang setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang memelihara kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena Tuhan yang pelihara hidup kami. Kami tidak bisa mengandalkan apa yang ada pada kami. Ada begitu banyak hal yang menakutkan kami. Membuat kami khawatir. Tetapi pagi ini Tuhan, kami belajar menyerahkan kekhawatiran kami. Tidak kepada iblis, tetapi kepada Tuhan. Sebab orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Biarlah kami makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan bukan hanya di dalam pengenalan akan Engkau, tetapi makin bertumbuh di dalam pengalaman bersama dengan Engkau. Betapa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Memberkati setiap suami yang mendengarkan firman pagi hari ini. Memberkati setiap istri, setiap keluarga yang sedang bergumul untuk satu dua hal dalam hidup mereka. Diberkatilah mereka yang mulai menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus, Engkau yang terus menguatkan setiap lutut yang mulai goyah. Pengharapan-pengharapan yang mulai memudar Tuhan bangkitkan kembali. Sehingga iman kami boleh bangkit. Dan iman itu mencipta bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami melihat hari esok dengan tersenyum. Sebab hari esok Tuhan yang pegang. Dan kami percaya ketika kami serahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Hari esok Tuhan jamin bagi kami. Ada keberhasilan sebab Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan bersama. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.